Pemirsa, seorang pencuri motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat babak belur dihajar massa. Ya, pelaku diikat di sebuah tiang oleh warga sembari menunggu polisi tiba. Ayo loh, dasar lu ya. Satu dari 3 orang pelaku curanmor babak belur dihakimi warga usai kedapatan mencuri sepeda motor di perumahan Kelapa Indah Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku sebelumnya berhasil membawa motor milik korban. Namun saat melarikan diri, pelaku justru masuk ke gang buntu hingga akhirnya ditangkap oleh warga. Pelaku kemudian diikat di tiang listrik sembari menunggu polisi tiba. Setelah diperiksa, diketahui pelaku merupakan mantan narapidana kasus narkoba. Setelah mendengar hal tersebut, kita datang ke sana. Nah, kemudian setelah sedang melakukan cek TKP, kita dapat informasi bahwa orang tersebut terlihat sekitar dari 500 meter dari tempat itu. Nah, kita melakukan pengejaran di sana bersama-sama dengan warga, sehingga salah satu di antara pelakunya itu tertangkap. Hingga kini polisi masih terus menggali informasi terkait dengan jaringan curanmor yang kerap beraksi di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah yang diduga dijadikan sebagai tempat aborsi di komplek perumahan di Ciracas, Jakarta Timur. Tim Pusat Laboratorium Forensik diterjunkan untuk mengidentifikasi tulang belulang yang ada di dalam septic tank. Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat aborsi di Komplek Gardenia Ciracas, Jakarta Timur, Kamis siang. Dalam penggerebekan ini, tim Puslap 4 mengecek septic tank yang diduga dijadikan tempat pembuangan janin. Garis polisi juga terpasang di area rumah dan kendaraan roda 4 yang terparkir. Sejumlah saksi juga diperiksa, termasuk Ketua RT setempat. Ketua RT mengatakan penggerebekan dilakukan sejak pukul 10 pagi tadi di salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat praktek aborsi. Tadi setahu saya waktu dia pembukaan itu buat salon kecantikan sama advokat. Sama advokat? Iya. Oh, setiap hari memang apa namanya beroperasi gitu? Ya, kita sih kurang tahu kok operasinya itu. Tapi pada saat digerebek tadi ada apa namanya yang penghuninya gitu yang diamankan nggak Pak? Ada. Berapa orang Pak? Ya, 7 orang. Dalam penggerebekan, 7 orang penghuni rumah diamankan polisi. Hingga saat ini penggerebekan masih terus dilakukan untuk mencari sisa-sisa tulang dan barang bukti lainnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejagung menahan Ahsanul Kossasi dalam perkara korupsi BTS Kominfo. Ya, yang juga melibatkan mantan Menteri Komunikasi Johnny G. Plate. Rasa terlalu teknis ya, tapi yang jelas kami memiliki bukti bahwa pada tanggal 19 telah terjadi penyerahan sejumlah uang dan diterima oleh yang bersangkutan. Alat buktinya pasti seputar saksi, seputar alat bukti elektronik, dan seputar alat bukti surat, ya. Pak, 40 miliar itu, saya juga dapat dari wartawan Detik, 40 miliar itu dinikmati oleh Pak Ahsanul Kossasi atau mengalir juga ke beberapa lainnya. Terima kasih Pak. Itu masih kami dalami, ya. Anda disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ahsanul ini kan terkait dengan jabatan. Itu bisa dijelaskan maksudnya penerimaan 40 miliar oleh Ahsanul ini memang yang bersangkutan menjanjikan apa sehingga dapat menerima aliran dana 40 miliar? Nah, ini masih kami dalami ya. Apakah uang sejumlah 40 miliar tersebut dalam rangka untuk mempengaruhi proses penyidikan kami atau dalam rangka untuk mempengaruhi proses audit BPK. Tapi yang jelas peristiwa tersebut terjadi pada saat awal-awal kami melakukan penyidikan. Artinya masih
masih harus kami dalami, ya. Ya, kami tidak pernah melakukan permintaan audit ke BPK. Audit yang kami lakukan melalui BPKP. Tidak. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan peristiwa hukum yang lain masih kami dalami, ya, kami masih mencari alat bukti dan masih kami kembangkan. Kita tunggu saja perkembangannya, ya. Terima kasih. Itu nanti ditanyakan ke Kejati yang bersangkutan, ya. Ini wilayah hukum kami di sini, ya. Ya, di luar ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kodam 12 Tanjung Pura berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 21 kg di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Tersangka berikut barang bukti ditangkap saat melintas di Pos Dalduk, Semimawang. Seorang penyelundup narkoba berkewarganegaraan Malaysia ditangkap Satgas Yon Armet 10 Brajamusti dan Koramils 120618 Puri Kencana saat melintasi pos jaga di Semimawang. Kecurigaan petugas terbukti saat memeriksa identitas dan barang bawaan tersangka. Petugas menemukan paket sabu seberat 21 kg yang dikemas ke dalam paket teh yang dibawanya menggunakan sepeda motor. Pelaku beserta barang bukti akan diserahkan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut. Penyelundupan narkoba ini sudah kesekian kalinya digagalkan oleh Kodam 12 Tanjung Pura di sejumlah jalur tikus di perbatasan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa warga di Labuan Batu, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Warga meminta perusahaan kelapa sawit merealisasikan kesepakatan terkait limbah pabrik. Puluhan warga Kecamatan Bila Hulu berupaya merangsek masuk ke dalam pabrik kelapa sawit di Jalan Lintas Lingga 3, Labuan Batu, Sumatera Utara. Dengan mendorong, warga mencoba merobohkan pintu gerbang warga yang menghalanginya. Aksi ini digelar lantaran warga kecewa tuntutannya dan aspirasinya tidak pernah didengarkan pihak perusahaan. Warga mendesak perusahaan merealisasikan kesepakatan terkait limbah dengan mengganti kerusakan rumah warga akibat polusi asap. Jadi kami masyarakat menghadang, kami merasa kecewa, Pak. Kami sudah 2 hari di sini, namun tidak ada hasil. Jadi dengan kekecewaan tadi, kami meminta untuk truk ini tidak boleh keluar dan tidak ada pengelolaan di pabrik ini, Pak. Warga mengancam akan terus menuntut aksinya hingga tuntutannya terpenuhi. Unjuk rasa berakhir damai setelah polisi bernegosiasi dengan pendemo. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan pemirsa langsung dari Mahkamah Konstitusi mengenai konferensi pers yang sedang berlangsung pada siang hari ini. 99 ini ada masalah ini, gitu loh. Ada soal pembiaran, misalnya gitu kan. Ada soal budaya kerja. Saya kan selalu bilang, hakim ini 9 orang, masing-masing itu tiang sendiri-sendiri, tiang keadilan konstitusional sendiri-sendiri. Maka dia harus independen. Nggak boleh saling mempengaruhi antara hakim kecuali dengan akal sehat, gitu loh. Jangan akal bulus, ya kan gitu. Bukan hanya politik dalam arti teknis, tapi ya kasak-kusuk kepentingan. Itu kan akal bulus juga. Jadi independensi para hakim yang bersembilan ini tentu kan bisa kita nilai satu persatu. Nah, cuma yang paling banyak masalah, yaitu yang paling banyak dilaporkan, gitu.
Tapi yang lain-lain itu ada sumbangannya masing-masing terhadap kisruh ini. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Nah, ini juga harus dijawab melalui putusan MK ini supaya ada kepastian. Yang salah harus kita bilang salah, yang benar harus kita bilang benar, dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana tradisi negara hukum kita, tradisi demokrasi kita itu terus berjalan untuk meningkat mutu dan integritasnya. Karena saya bilang tadi, kita ini dikenal sebagai the third largest demokrasi dari segi kuantitas, nomor 3 terbesar, demokrasi terbesar di dunia. Tapi kualitasnya masih pada ranking nomor 54, terus jauh gitu. Nah, ini harus kita kawal, ya kan? Mulai dari soal sistem etika politik, etika bernegara. Dari segi negara hukum, kita ini nomor 4. Kalau RRC dimasukkan negara hukum, kita nomor 4 terbesar di dunia negara hukum. The fourth largest rule of law. Tapi indeks kualitas negara hukum kita nomor 64, masih jauh banget. Jadi para sarjana hukum, para lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga pembuat hukum harus menyadari bagaimana kita memperbaiki kualitas dan integritas negara hukum kita. Indonesia ini bukan Indonesia kalau bukan negara hukum, karena di dalam Undang-Undang Dasar sudah diatur. Kalau pasal 1 ayat 1 itu pakai kata iyalah. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tapi pasal 1 ayat 3 pakai adalah. Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya di definisi. Kalau bukan negara hukum, ya bukan negara Indonesia gitu loh. Jadi mari kita perbaiki kualitas negara demokrasi dan negara hukum kita yang berdasarkan Pancasila. Nah, yang selebihnya tolong ya tunggu putusan biar agak dramatis dikit biar ya kan, biar aja dak-dikduk apa-apa. Artinya yang sangat bermasalah ini bukti bersalah. Iya loh. Berarti kalau banyak laporannya kan 20. Padahal kami ini ad hoc ditugasi hanya 30 hari, tapi alhamdulillah kita selesaikan 15 hari. Berarti kalau putusan MK nanti membatalkan. Oh, nanti ketua MK ya jam 2. Nanti akan ada setengah 2. sanksi yang dilanjutkan atau? Sudah selesai semua. Udah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Jika putusan MK nanti membatalkan perkara 90, artinya Gibran juga otomatis dibatalkan. Ya, makanya saya jangan disebut dulu, biar nanti dibaca, didengar sendiri. Terbuka kemungkinan nanti hasil putusan MK ini. Nah, itulah permintaan sebagian besar pelapor itu kan begitu. Berarti masih terbuka begitu. Apa? Terbuka kemungkinan bahwa nanti hasil yang putusan MK ini bisa menganulir putusan. Ya, itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Termasuk kalian nunggu-nunggu ini kalau ada ini gitu kan. Biar seru lah, biar pemeriksaan panitera, Pak. Apa? Ada pemeriksaan panitera. Panitera sudah kita periksa tadi. Ya bukti-bukti ya. Berapa orang? Ya panitera termasuk CCTV udah kita lihat semua. Ada yang bisa disampaikan, temuan baru nggak, Prof? Nggak usah, itu kan rahasia dapur. Berapa orang tadi, Prof? Jumlah orang yang diperiksa dari panitera? Tadi panitera aja. Ya udah tahu kita. Oh ini satpam segala macam nggak usah, udah tahu gitu. Prof, ini kan banyak juga pelapor yang minta bahwa Anwar Usman mundur ataupun juga nanti pada putusannya itu. Ya baiknya nanti di putusan MK aja, jangan ditulis begitu dulu. Nanti dikira apa gitu loh.